Shalom jemaat Tuhan. Welcome to Gobian Church. Merry Christmas. Saya mendung kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Hari ini kita akan merayakan kelahiran penebus kita. Sebelum kita memulai ibadah sama-sama, kita akan membaca ayat fotum yang diambil dari Yohanes 3 ayat 13, 15 dan 17. Saya akan membacakan ayat yang ke-13, saudara membaca ayat yang ke-15. Bergantian kita membaca di ayat 17, kita akan baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita merayakan kelahiran penebus kita. Kristus datang bagi kita. Jemaat Tuhan sama-sama kanan. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Come on, we sing. A child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, to see you high. to see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Come on, we singing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Mari naikkan pengagungan bagi Dia, katakan holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy,
what love has done. He has come for us. He's the saving one. Woo! Tuhan memerintah dunia dengan anugerahnya. Nyata kuasa Dia yang mulia, besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya. Sama-sama katakan, shout for joy, for the Son of God is the saving one. He's the saving one. Shout for joy, see what love has done. He has come for us. He's the saving one. Engkau Tuhan juru selamat kami Tuhan. Mari juga Tuhan puji Dia. Jesus, Emmanuel, oh come let us adore Him. Jesus, Emmanuel, oh come let us adore Him. Mari angkat suara katakan Jesus. Come on. Emmanuel, oh come let us adore Him. Jesus, Emmanuel, oh come let us adore Him. Show me church, shout for joy, for the Son of God is the saving one. Is the saving one. Shout for joy, see what love has done. He has come for us. He's the saving one. Woo! Biar segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Woo! Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Saudara, kita sudah memasuki pertanyaan katekismus yang ke-51 dan seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Harapan apa yang tersimpan bagi kita dalam kehidupan kekal? Mengingatkan kita bahwa dunia sekarang yang sudah rusak ini tidak akan ada untuk selamanya. Tidak lama lagi kita akan tinggal bersama Allah dan menikmatinya selama-lamanya di kota baru, di langit baru dan bumi baru. Tempat kita akan bebas dari dosa sepenuhnya dan selamanya. Dan akan mendiami tubuh kebangkitan yang diperbaharui di dunia ciptaan baru yang sudah dipulihkan. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru.
Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Silakan duduk. Saudara, seringkali waktu kita berbicara tentang kehidupan yang kekal, kita membayangkannya sebagai sesuatu yang nanti. Seperti impian yang indah, tapi realisasinya masih sangat lama. Tapi kalau kita membaca Alkitab, Alkitab justru menyaksikan bahwa kehidupan kekal itu bukan sekadar harapan di masa yang akan datang. Tetapi suatu kepastian yang seharusnya mengubah hidup kita di sini dan sekarang ini. Soalnya memang kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang penuh dengan penderitaan, kehilangan, ketidakpastian. Segala sesuatu tampaknya rapuh dan jauh dari kesempurnaan. Tetapi ada kabar baik dari Injil, bahwa kehidupan kekal yang dijanjikan Allah bagi kita itu pasti. Sebagaimana yang kita baca di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Janji itu menyatakan bahwa dunia akan dipulihkan. Kejahatan, dosa dan kematian tidak akan memiliki kata akhir. Adapun saudara, kehidupan kekal yang dijanjikan Allah itu adalah kepastian bagi kita. Sehingga kita berani menjalani hidup ini bahkan di tengah segala tantangan yang ada. Seperti seorang pelari yang kita tahu garis akhirnya dari sebuah perlombaan. Dan kita juga tahu bahwa di ujung sana ada mahkota kemenangan yang sudah pasti. Maka hari ini ketika kita menyadari kebenaran ini, kita bisa menjalani hidup dengan keyakinan. Mengetahui bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, garis akhir kita bukanlah kehancuran, tetapi kemuliaan. Dan semua ini akan membentuk cara hidup kita sekarang ini. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Saudara, kebenaran bahwa kehidupan kekal itu pasti menggerakkan kita untuk tidak terikat kepada hal-hal yang sementara. Tapi justru kita hidup di dalam dunia ini dengan tekun dan melihat melalui perspektif kekekalan. Yang dimana itu akan memberi kita kekuatan untuk melewati penderitaan dan kita bertumbuh di dalam iman kita. Tapi kita harus jujur saudara bahwa harapan ini bukanlah berasal dari usaha diri kita. Kita tidak dapat meraihnya dengan kekuatan diri kita. Harapan akan kehidupan kekal itu semata-mata anugerah Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, maka kehidupan kekal bukan lagi sekedar impian atau ilusi, melainkan jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena Kristus bersama-sama dengan kita. Dan karena Kristus, maka kehidupan kekal adalah kepastian. Bahwa segala sesuatu yang kita alami di dunia ini, baik itu penderitaan, kesedihan, kerusakan, akan dipulihkan. Suatu hari nanti, semua luka akan sembuh. Semua air mata akan dihapuskan. Dan segala yang rusak akan dipulihkan. So, dengan pengharapan akan kehidupan kekal ini, kita bisa menjalani hari kita dengan keyakinan dan ketenangan. Di satu sisi kita tidak terbuai dengan hingar-bingar dunia ini. Tapi di sisi lain kita juga tidak terpuruk di dalam kesedihan melewati pergumulan. Pada akhirnya penderitaan, kehilangan, atau kesedihan tidak akan mengalahkan kita. Karena kita tahu bahwa kehidupan kekal adalah janji bahwa Allah sedang bekerja dan akhir dari cerita itu sudah pasti, yaitu pemulihan dan kemuliaan.
Mari saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita mau mengambil waktu berdoa kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Tapi pada saat yang sama kita mau bertobat. Kita bersyukur karena kabar baik Injil selalu mengingatkan kita akan pengharapan di dalam Kristus. Dan pada saat yang sama kita mau bertobat. Karena seringkali kita menaruh harapan kita kepada hal-hal yang fana di dalam dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa sekarang ini kami semua masih hidup di dalam penderitaan dan kesusahan. Ada kalanya kami merasa putus asa dan lelah ketika menghadapi semua itu. Tolong kami dan ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami masih menaruh pengharapan kami kepada hal-hal yang fana di dalam dunia ini. Hari ini kami juga mau bersyukur. Karena kami diingatkan bahwa semua penderitaan, kesusahan, bahkan kematian bukanlah kata akhir di dalam hidup kami. Kau berjanji bahwa suatu saat dunia ini akan dipulihkan. Dan biarlah pandangan kami selama hidup di dalam dunia ini terus terarah hanya kepada Engkau saja. Supaya kami bisa menjalani hidup dengan penuh keberanian. Kami bisa melayani dengan sukacita. Serta menatap masa depan tanpa rasa takut. Karena kami tahu Engkau Allah yang Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kelahiran Kristus dan karyanya memberikan pengharapan yang kekal bagi kita. Amin. Biarlah berita tentang pengharapan yang kekal ini senantiasa mengarahkan hati kita untuk terus memandang dan berpengharapan hanya kepada Kristus. Mari sama-sama naikkan pujikan. Ku percaya Kristus yang telah bangkit, kuasanya telah menang, kekal kerajaannya. Karena kebangkitannya, maut tak berdaya. Pada harinya kelak Dia akan bangkitkanku. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Harapan kekal, biar sekarang lelah, kan abadi di sisi tata juru selamat. Meski tak mengerti, beritaku bermakna, mahkota mulia darinya dari surga. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara puji-Mu.
bersama angkat suara pujimu. Come on. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Nantinya kami pandang terang kemuliaan-Mu. Nantinya kan bersama angkat suara pujimu. Sampai nanti kami puji anugerah-Mu yang kekal dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dan terus muliakan-Mu di hari yang mulia. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 sampai ke-12, firman Tuhan berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kabar sukacita Natal yang diberitakan untuk setiap kita adalah bukti begitu besar kasih Tuhan atas hidup kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Mulia, meninggalkan surga, turun ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang bobrok, dunia yang hancur, untuk menjadi sama seperti kita dan untuk menggenapi akan karyanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita memuji Dia lebih lagi. Dia Allah Immanuel. What hope we hold this silent night. A king is born in Bethlehem. Our journey long, we seek the light that leads to the hallowed manger crown. What fear we felt in the silent age, 400 years can He be found, but broken by a baby's cry, rejoice in the hallowed manger crown.
Terpujilah Engkau Tuhan, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Engkau buktikan kasih-Mu untuk setiap kami. Kau mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menjadi penebus penyelamat hidup kami Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang mendamaikan hubungan kami dengan Sang Bapa, sehingga kami beroleh identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Sehingga kami boleh beroleh pengharapan yang baru, sukacita yang kekal. Bahkan rasa aman kami terjamin di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh memaknai Natal dengan arti yang sesungguhnya. Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Allah Roh Kudus bantu kami, biar melalui firman-Mu hati kami dapat dipulihkan, ditata kembali, dan hidup kami dapat mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi di dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak layak menerimanya, tapi itu semua karena apa yang sudah Engkau lakukan buat kami. Hari ini kalau kami boleh memberi persembahan, Tuhan pakai semuanya ini untuk menjadi saluran berkat dan juga perluasan pemberitaan Injil-Mu di mana-mana tempat. Kami siap memberi Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Hai Church, Merry Christmas! Saya Nia, dalam beberapa saat ke depan saya akan memberikan informasi dalam Gibeon Weekly News. Ini adalah sebuah buku. Ya, semua udah tahu sih. Tapi ini bukan buku biasa. Kalau dibalik, ya nggak bisa dibaca. Di dalam buku ini ada 52 renungan yang bisa kamu gunakan untuk mengkalibrasi hati setiap minggu dalam 1 tahun. Supaya lebih mendarat, ada bagian aplikasi yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Selain itu, ada bagian Stop and Reflect untuk melakukan perenungan. Ada juga pertanyaan diskusi untuk cari topik buat ngomong sama gebetanmu atau circle pertemananmu. Buku ini bisa didapetin di Tokopedia Gibeon Church, Perkantas Jatim, dan booth buku di lobi gereja. Buku Kalibrasi Hati, Liberty in the Gospel adalah buku yang berisi renungan selama 52 minggu berdasarkan pasal-pasal dalam kitab Galatia. Anda bisa membeli buku ini sebagai perenungan Anda maupun sebagai hadiah untuk teman maupun keluarga Anda. Dapatkan buku Kalibrasi Hati dan merchandise-nya di booth yang berada di lobi gereja. Dengan membeli buku maupun merchandise-nya, Anda ikut mendukung pengembangan Gospel-Centered Movement di Indonesia. Dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru, Tokopedia Gibeon Church dan kegiatan Tengah Minggu Gereja seperti Care Group akan diliburkan mulai besok, tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025. Selama libur, Anda masih dapat membeli buku Kalibrasi Hati melalui Tokopedia Perkantas Jatim. Meski demikian, ibadah hari Minggu tetap berjalan seperti biasa, yaitu pukul 8 pagi, 10.30, dan pukul 1 siang.
Gibeon Church mengadakan ibadah Natal online pada tanggal 25 Desember. Tayang di YouTube Gibeon Church Surabaya mulai pukul 8 pagi. Bagi Anda, pasangan yang telah bertumbuh di Gibeon Church melalui kelas APS, baptisan air, dan care group, serta berencana untuk menikah dan diberkati di Gibeon Church pada periode Juli sampai November 2025, Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas premarital melalui link berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Connect Booth. Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah mendukung proses pembangunan serta renovasi gedung Gibeon Church yang masih berlangsung hingga hari ini. Dana yang telah terkumpul adalah sesuai yang tertera di layar ini. Bagi Anda yang ingin berkontribusi melalui Dana, Anda dapat melakukan scan QR Code pada kartu di kursi Anda, transfer melalui nomor rekening Building Fund di layar ini, atau kunjungi Giving Booth di lantai basement setelah ibadah ini. Sekian Weekly News kali ini. Happy Sunday and God bless you! Nah, untuk pengumuman yang luar biasa, welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang buat tamu-tamu yang hadir pertama kali. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan untuk tamu-tamu yang hadir. Saya tahu banyak saudara yang sudah lama gak ke Gibeon juga. Welcome again. Teman-teman yang live streaming online juga welcome dari luar kota, luar negeri. Kita mengucapkan selamat datang. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus dan oleh kuasa Injil. Dan hari ini sebelum kita masuk dalam khotbah, saya juga ingin mengumumkan mengenai buku Uki yang baru kita luncurkan, Kalibrasi Hati, yang saya tulis bersama dengan dua orang pastor yang lain, yaitu Pastor Dave dan juga Pastor Nathanael Tamrin. Biarlah ini buku bisa menjadi hadiah Natal buat saudara. Dan semua penjualan dari buku ini tidak kami masukkan ke kantong, tapi kami sumbangkan untuk Gospel Centered Movement melalui City to City. Dan juga kalau saudara mau mendapatkannya online, mulai besok tokonya online ini akan tutup selama 2 minggu. Jadi make sure saudara order hari ini ya saudara kalau mau online, atau saudara bisa dapatkan nanti di luar sana bersama dengan baju-baju yang ada, dan juga semuanya ada mug dan juga ada tempat botol minum dan yang lain-lain untuk hadiah Natal buat teman-teman saudara. Nah, saya juga ingin mengumumkan tanggal 25 Desember kita tidak akan mengadakan onsite ya saudara ya, tetapi hanya online. Saya masih ditanyain sama beberapa orang, kenapa kok pastor nggak adakan onsite? Saya ingin mengingatkan kepada saudara, setiap kali kami mengadakan kebaktian, ini ada lebih dari 100 orang volunteer. Ada 150 volunteer mungkin ya, dari kids, youth, usher, multimedia, para kameramen, worship, wah banyak sekali. Kami ingin supaya mereka tidak terus-menerus pelayanan saudara ya. Itulah sebabnya hari Rabu nanti saudara bisa online. Kalau saudara insist, saya nggak afdol pastor, kalau hari Natal itu saya nggak bisa ke gereja, maka saya anjurkan untuk saudara bisa visit gereja lain gitu ya saudara ya. Mungkin ada yang tanya, kok bisa seperti itu ya Gibeon? Yes, kenapa? Karena gereja lain bukan saingan, tapi gereja lain adalah tubuh Kristus yang sama-sama, supaya saudara bisa juga menikmati nuansa yang berbeda dari ibadah-ibadah yang ada. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Advent, ini masih bagian dari Advent, dan judul khotbah saya hari ini adalah Nama yang Mengubah Segalanya. Dan kita akan membaca sama-sama Matius 1 ayat 18 sampai 25, dan kita akan membacanya bergantian ya saudara ya. Saya akan mulai yang genap, saudara membaca yang ganjil, kita akan memulainya bergantian. Matius 1 ayat 18, saya akan memulainya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya kita melihat bagaimana peristiwa Natal ini datang kepada Maria. 2 minggu kita membahasnya. Kemudian minggu lalu Pastor Eric Lius membahas bagaimana Natal datang kepada gembala. Maka hari ini kita akan melihat sebuah peristiwa yang sangat menentukan di Alkitab, di mana malaikat datang kepada Yusuf. Nah, saya memperingatkan kepada saudara bahwa ini adalah momen di mana ada 400 tahun tidak ada suara Tuhan selama 400 tahun untuk bangsa Israel. Dan ini pertama kalinya penampakan malaikat setelah 500 tahun. Saudara, bayangkan ini merupakan sesuatu yang spektakuler. Nah, kedatangan Yesus membawa masalah bagi Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini kan udah tunangan sama Maria. Kemudian bayangkan Maria itu ngomong sama Yusuf. Yusuf, aku ini tiba-tiba hamil. Wah, kan kaget saudara tunangannya. Terus hamilnya sama siapa? Kan begitu kan Yusuf? Sama Roh Kudus. Loh, wis gak kepe ibu cukup. Kan gitu kan? Ini kan tiba-tiba mikirnya ngomong sama Roh Kudus. Maka apa yang terjadi? Seperti kebanyakan orang, Yusuf berpikir Maria telah mengkhianati dia. Dan Yusuf gak percaya bahwa ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Apalagi Roh Kudus pada zaman itu bukanlah suatu doktrin yang bisa dijelaskan. Apa maksudnya Roh Kudus? Jadi Yusuf punya pilihan. 2 pilihan. Marah, bikin drama, mencemarkan nama Maria di depan umum, diceraikan. Atau yang kedua, menceraikan Maria dengan diam-diam demi menjaga kehormatan Maria dan dirinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Allah mengintervensi rencana Yusuf dengan mengirimkan malaikat untuk menegaskan. Di sini ketemu sama malaikat. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Wah, ternyata ini cocok seperti apa yang dikatakan oleh Maria. Nah, apa yang terjadi? Peristiwa perjumpaan Yusuf dengan malaikat ini berpusat pembicaraan malaikat ini tentang nama yang harus diberikan kepada Yesus. Nah, kenapa kok ini penting saudara? Untuk zaman kita, mungkin saudara bilang, nama aja kok sampai harus susah-susah. Wong cuma nama gitu loh. Kita di dalam dunia modern ini biasanya memilih nama berdasarkan sesuatu yang kita sukai gitu ya. Saya punya teman yang punya anak namanya Clint Eastwood Sugiarto gitu saudara ya. Wah, Clint Eastwood keren gitu ya saudara ya. Karena dia suka Clint Eastwood tapi belakangnya Sugiarto gitu saudara ya. Mungkin ada Ronaldo, mungkin ada Messi ya, ada Beckham bahkan ya. Saya nggak tahu apa yang menjadi signifikansi nama hari-hari ini. Karena itu hanyalah sesuatu yang kita sukai, pemain bola, bintang film. Tetapi di zaman itu, hak memberi nama seorang anak itu adalah hak dari ayahnya. Dan itu adalah simbol otoritas. Karena biasanya Yusuf bin Daud, itu keturunan Daud. Jadi melalui malaikat apa yang terjadi? Tuhan mengambil alih hak papanya dan mengambil alih bahwa yang memberi nama itu bukan Yusuf. Tetapi yang memberi nama adalah Tuhan sendiri. Dikatakan Matius 1 ayat 21, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa saudara? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi ini nama diambil alih oleh Tuhan dan dikatakan aku yang akan memberi nama, namanya adalah Yesus. Katakan sama-sama Yesus, Yesus. Artinya apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kalau di zaman dulu, kalau kita baca Alkitab, nama itu ada dua artinya. Yang pertama adalah asal nama itu adalah isu otoritas. Kalau saudara masih ingat, di dalam Alkitab, di kitab Kejadian ketika Tuhan meminta Adam memberi nama seluruh binatang,
Artinya apa? Adam memiliki otoritas atas seluruh binatang. Makanya Adam yang memberi nama. Dikasih tanggung jawab untuk mengelola para binatang itu. Ketika seorang raja di zaman dulu menaklukkan raja lain, dia akan memberi nama baru kepada raja yang ditaklukkan sebagai tanda kekuasaan. Itulah sebabnya Yusuf tidak diberi hak untuk memberi nama. Kenapa? Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang kekal, yang datang dalam rupa manusia. Jadi tidak ada manusia yang memiliki otoritas atas Yesus. Kemudian yang kedua, itu asal nama adalah isu otoritas. Yang kedua adalah isi namanya. Zaman dulu isi namanya itu menunjukkan tujuan hidupnya. Jadi apa tujuan hidup? Dikatakan namanya Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus, Yeshua artinya Tuhan menyelamatkan. Tuhan adalah keselamatan. Nama ini menunjukkan tujuan hidup Yesus. Menyelamatkan saudara dan saya umat Tuhan dari dosa. Dan Yesus tahu identitasnya. Dia tahu siapa dia. Dia anak Allah. Dia tahu mengapa dia datang. Kenapa dia melaksanakan rencana Allah Bapa. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Dan melalui itu dia akan bangkit untuk menyelamatkan umatnya. Nah, dari kedua poin ini. Jadi yang pertama adalah isu otoritas. Yang kedua, isu tujuan hidup, isi namanya. Setiap manusia dalam menghidupi identitasnya. Karena otoritas dan tujuan hidup itu bicara tentang identitas. Katakan sama-sama identitas. Identitas. Setiap manusia dalam menghidupi identitasnya juga memiliki dua hal ini. Yang pertama, siapa yang jadi otoritas dalam hidup saudara dan saya? Saudara mungkin bilang, Tuhan. Oh ya, belum tentu. Karena dari kehidupanmu, kita akan lihat siapa otoritasnya. Dan apa yang menjadi tujuan hidupmu, itu akan kelihatan. Nah, mungkin saudara di sini dari tadi bingung. Katanya ada musical drama. Kok ini sudah khotbah? Biasanya habis khotbah selesai. Nah, saudara, itulah sebabnya ini agak beda. Karena musical dramanya itu adalah ilustrasi dari khotbah saya. Ya, saudara ya. Jadi agak beda ya, saudara ya. Jadi saya akan mempersembahkan ya nanti ilustrasi dari khotbah ini bentuknya musical drama. Ada puluhan anak-anak muda yang nanti akan main musical drama, ada dance-nya dan yang lain-lain. Untuk menunjukkan kepada saudara bahwa meskipun kita berpikir kita menyembah Tuhan. Tetapi jangan-jangan kita hanya menggunakan Tuhan. Karena siapa dan apa yang menjadi otoritas hidup kita akan terlihat apa yang membuat kamu cemas. Apa yang membuat kamu takut. Apa yang menjadi tujuan hidup kita akan terlihat pada saat krisis terjadi dalam hidupmu. Itu yang akan menunjukkan siapa yang menjadi otoritas dan apa yang menjadi tujuan hidupmu. Nah, kita akan menyaksikan drama musikal dari kisah 3 saudara. Dion, Lenny, dan Felix yang bergumul dengan krisis identitas mereka. Dan saudara akan menyaksikan bagaimana ternyata kita bisa kelihatannya percaya Tuhan. Tetapi sebenarnya kita menaruh identitas di tempat selain Tuhan pada hal-hal yang fana. Ladies and gentlemen, Gibeon Church Creative Ministry present to you musical drama The Greatest Miracle.
Leni, Felix, ayo, udah jam berapa ini? Iya Kak, sebentar ya. Tunggu sebentar ya Kak. Hari telah datang, ku coba untuk nikmati meski tubuh merapuh untuk berdiri. Bisakah tetap tegar menjalani? Betapa besar beban tanggung jawabku, menjadi yang sulung tulang punggung keluarga. Aku kan tetap tegar menjalani. Hari masih pagi, jangan larut suram, senyum dan hadapilah semua. Coba untuk tetap tegar menjalani. Walaupun hidup ini makin sulit. Yuk kita doa dulu yuk. Ayo Kak. Tuhan terima kasih buat hari ini. Pimpin keluarga kami, pekerjaanku, kesehatan Leni, dan juga kuliah Felix. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jalan yuk. Yuk Kak. Pagi Pak. Iya, bisa kirim hari ini kan Pak barangnya? Loh. Terlambat lagi Pak. Aduh Pak. Atasan saya bisa marah loh kalau kayak gini. Ya bisa cancel Pak proyeknya. Sudah. Nanti saya ke sana aja. Alah. Gimana? Apalagi ini? Felix. Ya Felix, kenapa? Servis laptop. Aduh Felix. Udah berapa kali sih kakak bilang sama kamu? Kalau pakai barang itu hati-hati Felix. Habis berapa itu? Ya iya, servisnya habis berapa? 3 juta? Astaga. Mahal sekali loh Felix ini servisnya. Felix, kamu kuliah yang bener loh. Jangan sampai itu beasiswamu bermasalah lagi. Ya, nanti kakak transfer. Ada saja anak-anak ini. Sabar Pak, diminum dulu kopinya. Ya, makasih Pak Joni. Gimana saya nggak kesel Pak? Ngumpulin uang susah-susah tapi malah habis sama hal-hal yang nggak. Sudahlah. Pengeluaran ada terus Pak. Ya, namanya hidup Pak. Uang bisa datang, uang bisa pergi. Tapi jangan khawatir Pak. Hidup sudah ada yang ngatur. Pak, dihabisin kopinya. Saya ke belakang dulu. Ya, makasih Pak Joni. Hidup sudah ada yang atur. Tapi kan aku harus tetap atur semuanya supaya cukup. Aku kerja keras, aku kumpulin uang susah-susah, tapi malah habis sama hal-hal yang gak terduga. Kacau semua. Gini, aku cuma pingin hidup keluargaku aman, cukup. Ayolah Tuhan, kasih aku mujizat.
Tapi kenapa ya? Kok keamananku jadi bergantung sama uang? Kenapa aku merasa gak aman? Apa yang ku cari dalam hidup ini, bekerja tak henti, namun tak berarti. Padahal katanya uang tak kemana, karena hidup ada yang mengatur. Kau harus sadar, tak semua bisa kau dapatkan. Kau harus sadar, tak semua bisa kau menangkan. Kuatku ada batasnya, bertahun terus mencoba. Lelahku jelas terasa. Semua ini untuk apa? Berdiri di atas apa? Bersandar pada siapa? Mengapa terasa hampa? Di mana tenang kau berada? Tenang-tenang yang tak kunjung datang hari ini. Berita hari ini, resah gelisah menghantui, berharap ada yang mengerti, berharap sakit ini pergi. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu, beri aku petunjukmu. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Kamu gak apa-apa? Dokter bilang penyakitku memburuk. Sudah gak ada harapan, aku gak tahu mesti gimana. Aduh, sorry ya aku malah jadi cerita. It's okay, gak apa-apa. Cerita aja, aku juga sambil nungguin dokter kok. Iya, aku punya penyakit bawaan dari kecil. Dan saat aku kira keadaan ginjalku akan membaik, ternyata keadaannya semakin memburuk. Aku harus rutin cuci darah. Tapi itu pun gak menjamin keadaanku akan membaik ke depannya. Aku mengerti perasaanmu. Penyakitku sampai detik ini juga gak ada obatnya. Tapi kamu gak apa-apa? Well, kondisiku juga tidak semakin membaik. Aku sempat baca Alkitab dan merenungkannya. Akhirnya aku menyadari bahwa ini adalah skenario terbaik yang Tuhan Yesus izinkan untuk aku. Kalau itu aku juga tahu. Tapi kok rasanya sulit ya buat menerima itu? Sulit sih, tapi kamu tahu nggak? Kita diberi kesempatan untuk saling berbagi dengan orang-orang yang mengalami pergumulan, penderitaan, sama seperti kita. Dan saling menguatkan. Jadi baik sembuh ataupun tidak, rencana Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Aku akan coba prosesnya. Semangat ya. Tuhan, aku takut Tuhan. Aku sedih Tuhan. Ini bukan skenario yang aku mau Tuhan.
Kalau memang ini rencana terbaikmu Tuhan. Aku masih belum bisa terima. Aku masih belum bisa terima Tuhan. Bantu aku buat memahami. Kenapa kau harus pertemukan aku dengan orang tadi? Apa gak bisa Tuhan? Aku menerima sedikit saja Tuhan mujizat untuk keadaanku saat ini. Halo Kak Dion. Iya Kak, aku minta maaf ya soal laptop itu. Soal beasiswa, aku yakin gak bakal hilang Kak. Yaudah ya Kak, nanti aku telepon lagi. Loh, mana ya namaku? Enggak ada sih namaku. Guys, nama kalian masuk nggak guys? Loh, kita berdua udah lolos bro. Iyalah bro. Lex, dengerin Lex. Aku tuh udah feeling kalau kamu tuh bakalan sulit masuk. Soalnya, sorry banget. Kamu kemarin waktu audisi, kamu mainnya nggak maksimal. Udah mainmu individu banget. Terus shotmu jelek nggak kayak biasanya. Itu sih karena timku cupu bro. Tim lu itu gimana sih? Terus apa lagi? Ya udahlah. Apaan sih? Yang pasti, karena aku nggak masuk tim basket provinsi, berarti beasiswaku bakal dicabut. Duh, fix ini Kak Dion pasti bakal marah. Soal beasiswa lu bro, butuh mujizat bro buat dapetinnya. Udah yuk, cepet. Ayo cabut bro. Loh, mau kemana kita? Sorry maksudnya aku sama Erik aja. Soalnya kita habis gini mau technical meeting buat yang lolos audisi. Nanti awkward gak sih kalau kamu ikutan? Oke, bye. Oke. I'm fine. Gak punya teman? Santai. Sendirian juga gak apa-apa. Gak masuk tim basket provinsi. Tenang. Aku tetap jago. Timku aja yang cupu. Soal beasiswa dicabut. Paling Kak Dion cuma marah sehari 2 hari. Ya kan? Tapi gimana ya? Kalau sudah begini, mau gimana lagi? Harus ku jalani. Emang kuat jalaninya? Ditampa realita, semua gak sesuai rencana. Aku coba senyumin aja. Ini jelas bukan hal mudah. Ya aku sudah mencoba sekuat tenaga. Mana hasilnya kok gak ada. Ya sudah, harusnya gak apa-apa. Tapi kok aku jadinya marah. Kalau memang it is fine, harusnya aku sekarang don't mind. Kok jadi kesel ya? Kok jadi marah? Kenapa waktu mainku dibilang gak oke, aku gak terima? Apa aku merasa ditolak? Kenapa sih penilaian orang lain segitu pentingnya untuk aku? Apa yang ku cari dalam hidup ini, bekerja tak henti, namun tak berarti. Tenang-tenang yang tak kunjung datang. Tenang-tenang, oh datanglah tenang hari ini. Kenapa sih hidup kok gak bisa baik-baik aja? Aku tahu hidup ini untuk Tuhan, tapi untuk menjalaninya susah Tuhan. Lalu harus bagaimana?
hidup penuh kekhawatiran, ku cari jawaban. Lelah diri terus mengejar opini manusia. Ketakutan yang terus menyerangku sirna. Harapan di manakah ku temukan kedamaian hati yang sejati? Kemanakah aku pergi untuk mendapatkan sukacita? Meski ku tak akan siapa pemilik hidup ini, namun sering ku andalkan diri susah percaya. Tuntun aku untuk temukan kedamaian hati yang sejati. Bawa aku kepadamu agar aku dapat mengenalmu. Wow. Thank you drama team. Sekali lagi kita berikan apresiasi luar biasa sekali saudara ya. Gabungan dari Youth College dan Creative Ministry. Nah saudara-saudara bisa melihat apa yang terjadi? Bagaimana setiap orang kalau kita lihat dalam menghidupi identitasnya memiliki dua hal ini. Apa atau siapa yang menjadi otoritas di dalam hidupnya. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Nah kita akan bahas satu-satu. Dan saya waktu kita membahas ini semua, coba saudara cek hati saudara, karakter yang mana yang relate dengan saudara. Kalau kita bicara tentang Dion, dia meletakkan identitas dan keamanannya kepada uang saudara. Itulah sebabnya di dalam dialog yang dikatakan, tetapi kenapa aku kok gak tenang ya? Kenapa keamananku bergantung kepada uang? Kenapa? Karena otoritas Dion, otoritas hidup Dion adalah uang sebagai Tuhan. Karena dia percaya bahwa uang adalah sumber keamanan dan otoritasnya. Dion berkata di dalam hatinya, selama aku punya uang, aku aman. Artinya dia menjadikan uang sebagai tuannya. Dia pikir dia bisa mengendalikan segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri, dengan uang, saudara. Tetapi buktinya mana? Hatinya tidak tenang. Nah kita melihat sama. Seperti saudara dan saya seringkali kita bilang dia berdoa loh. Dia bahkan minta mujizat sama Tuhan. Tuhan berikan aku mujizat. Sebenarnya dia tidak menaruh sandaran imannya, tidak menaruh kepercayaan hidupnya kepada Tuhan. Malah yang dia mau adalah Tuhan berikan aku mujizat supaya aku dapat uang. Artinya dia sedang menggunakan Tuhan untuk mendapatkan otoritas yang sesungguhnya. Yaitu apa? Uang. Keamanannya, kontrol hidupnya ada pada uang. Padahal kalau saudara perhatikan, firman Tuhan berkata apa di dalam 1 Timotius 6 ayat 8-10. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin apa saudara? Kaya jatuh ke dalam pencobaan. Ayo baca sama-sama. Ke dalam apa? Jerat. Ke dalam apa? Berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam dan kebinasaan. Direntet semuanya saudara. Ini ada 7 atau 8. Direntet semuanya. Ayat 10 baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah. Semuanya baca.
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dion berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu demi uang. Dan tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup Dion mengejar keamanan duniawi. Dion berusaha untuk mengendalikan segala situasi, memastikan bahwa dia dan keluarganya tidak kekurangan. Namun tujuan hidup yang seperti ini rapuh. Uang dapat hilang kapan saja. Dan hidup yang bergantung pada uang tidak memiliki dasar yang kokoh. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata, untuk apa kamu memiliki seluruh isi dunia ini tetapi kamu kehilangan hidupmu. Matius 6 ayat 20-21. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebelumnya dikatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Karena harta di bumi pencuri dapat mencurinya dan ngengat dan karat dapat merusakkannya. Kenapa orang yang banyak harta di dunia malah gak bisa tenang? Dulu gak punya uang, gak bisa tenang. Banyak harta juga gak bisa tenang. Dia pikir kalau banyak harta bisa tenang. Malah gak bisa tenang dan selalu khawatir. Kenapa? Karena mereka menaruh otoritas hidupnya. Mereka menaruh tujuan hidupnya kepada hal-hal yang rapuh dan fana. Karena di bumi harta duniawi, pencuri bisa mencuri, ngengat dan karat merusakkannya, saudara. Saya sudah jadi hamba Tuhan 20 tahun, yang konseling itu macam-macam, saudara. Mau dari yang penghasilannya 5 juta sampai bilioner, konseling semuanya sama. Semuanya bicara tentang uang. Kalau bicara tentang uang, sehari bisa ada, bisa tidak ada, ataupun kalau ada tapi ternyata hidupnya kosong dan akhirnya mengalami begitu banyak duka karena di dalam hidupnya ada begitu banyak pertikaian karena uang. Saudara pernah dengar sebuah ilustrasi, saya berikan ilustrasi ini ya saudara. Ada seorang yang sangat kaya, bilioner. Dan dia saking kayanya dia selalu mencurigai istrinya, mencurigai anak-anaknya. Akhirnya dia gak punya teman. Istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya gak mau ada hubungan sama dia. Temannya cuma 3 saudara. Siapa itu? Karena dia orang yang beriman dalam tanda kutip katanya. Pendeta temannya. Yang kedua adalah pengacara. Karena dia banyak uang. Dan yang ketiga dokter. Dan dia sakit saudara. Dan pada waktu sakit dia sudah mulai menurun. Dia tulis wasiat. Dia bilang, nanti kalau aku mati, aku akan buktikan kepada istri, anak-anakku dan kepada dunia. Bahwa aku bisa bawa segala harta yang aku miliki ke dalam liang kubur. Ayo pengacara bikinkan surat. Nanti aku bagi ketiga harta itu jadi 3. 1 dipegang dokter, 1 dipegang pengacara, 1 dipegang pendeta. Nanti waktu aku mati, sebelum peti mati buka, pesan peti mati yang terbesar. Semua hartaku masukkan di dalam peti mati. Kemudian kubur, tanda tangan semua, cap jempol. Cek, 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 cek. Akhirnya oke. Dan beneran saudara, tidak lama kemudian dia meninggal saudara. Pada waktu meninggal, tidak ada yang ngelayat. Yang ngelayat siapa? Pak pendeta, dokter, dan pengacara. Dan benar saudara, mereka masing-masing bawa barang-barang dimasukkan ke sana. Ya, di dalam peti matinya dan ditutup. Dan penguburan ya yang mengantar ya cuma 3 ini. Dan sesudah penguburan, ketiga orang ini ngopi saudara. Pada waktu ngopi, semuanya lihat ke bawah gitu. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Pak pendeta ngaku duluan. Saudara-saudara, saya mau mengaku dosa. Karena si kaya ini udah janji akan menyumbang untuk misi dan diakonia. Tapi dia tidak pernah nyumbang. Tapi saya selalu setia datang, visitasi, mendoakan, bahkan sampai penguburan saya juga lakukan. Jadi saya mau ngaku. 1/3 dari uangnya saya ambil. Untuk misi dan diakonia. Terus dia diam. Terus habis itu dokternya, saya juga mau ngaku. Wah. Ini si kaya bilang kalau dia akan menyumbang rumah sakit saya, menyumbang klinik saya, dia akan membelikan alat ini dan alat itu untuk kemajuan
teknologi kedokteran sehingga banyak orang yang dapat tertolong. Tapi dia tidak pernah menyumbang-menyumbang. Jadi saya ambil setengah dari harta yang dikasihkan kepada saya dan saya sumbangkan untuk klinik saya untuk membeli alat-alat kedokteran itu. Dan keduanya menatap si pengacara. Terus pengacara yang minum kopi, "What? Kamu nggak ngambil apa-apa?" "Aku nggak ngambil apa-apa." "Kok bisa?" "Aku tulis cek." Terus aku cemplungkan ke dalam. Kenapa saudara ketawa? Aku kasih semuanya, aku tulis cek. Kira-kira dicairkan di mana saudara? Saudara, jadi di dalam kehidupan kita gak bisa bawa apa-apa. Tetapi yang aneh, seluruh hidup kita pada waktu kita masih hidup, otoritas kehidupan kita dan tujuan hidup kita dipakai untuk mengejar hal yang tidak bisa menolong kita pada saat kita menghadapi kematian. Dan ini menuju kepada karakter berikutnya. Karena Lenny hidup di dalam ketakutan akan kematian. Kenapa? Karena dia sakit. Dia bilang, "Aku takut, aku sedih. Ini bukan skenario yang aku mau karena tubuhnya lemah dan dia mengalami sesuatu yang sakit." Dan otoritas hidup Lenny adalah ketakutan yang menguasainya. Lenny bergumul dengan ketakutan akan kematian karena penyakitnya. Ketakutan menjadi penguasa dalam hidupnya. Kekhawatiran menjadi penguasa dalam hidupnya. Dan membuat dia merasa gak berguna, putus asa, dan tidak melakukan apa-apa untuk masa depannya. Dan ketakutan mengambil alih hati Lenny dan menjadikan ketakutan itu, otoritas yang menghancurkan. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya? Tujuan hidup Lenny adalah menghindari kematian. Lenny hanya fokus bagaimana ia dapat bertahan hidup lebih lama. Tetapi ini membuatnya kehilangan damai sejahtera. Dan di dalam usaha untuk memperpanjang hidupnya, Lenny lupa bahwa hidup yang sejati tidak diukur dari panjangnya, melainkan dari maknanya. Saudara masih ingat yang ngomong sama Lenny siapa? Maya. Maya ada di kursi roda. Meskipun keadaannya lebih parah, tetapi hatinya lebih tenang. Bahkan bisa menemukan makna dalam keadaan yang sakit. Kok bisa seperti itu? Karena tujuan hidup, otoritas hidup, meskipun dia berdoa, dia minta mujizat. Tapi mujizat yang dia minta itu adalah hidup sehat lebih daripada Tuhan yang dia miliki. Firman Tuhan berkata Yohanes 10 ayat 10. Baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. "Aku telah datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Nah, waktu saudara baca kelimpahan di sini biasanya dikaitkan dengan apa? Oh, duit yang banyak, materialistik. Tidak, saudara. Karena supaya mereka mempunyai hidup. Di situ bahasa aslinya adalah zoe. Katakan sama-sama, zoe. Zoe itu berbeda. Karena hidup itu ada 3 dalam bahasa Yunani. Hidup itu ada 3 dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah bios. Bios itu adalah akar kata dari biologi. Bios itu bicara hidup secara jasmani, fisik, kesehatan. Yang kedua adalah suke. Suke itu adalah akar kata dari psikologi. Bicara tentang mental, bagaimana kita bisa tenang, bisa punya damai sejahtera. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus gak datang untuk menyelamatkan kamu secara biologi. Tuhan Yesus tidak datang untuk menyelamatkan kamu, untuk memberikan kamu sekedar suke, psikologi, mental, happiness, atau damai sejahtera secara mental saja. Tetapi dia bilang zoe. Zoe artinya life with God. Life intended for God. Hidup bersama dengan Tuhan. Hidup yang diintensionalisasikan untuk Tuhan. Dan Yesus datang untuk menunjukkan bahwa hidup saudara dan saya tidak diukur dari kekayaan saudara, atau sehatnya saudara, atau saudara happy atau tidak. Tetapi maknanya di dalam Dia. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kemudian yang terakhir adalah Felix meletakkan identitasnya pada penerimaan manusia. Dikatakan di dalam dialog-dialognya, kenapa penilaian orang begitu penting untuk aku? Karena otoritas Felix adalah apa? Opini orang lain. Felix hidup untuk penerimaan orang lain. Bagi dirinya, opini orang lain menjadi otoritas yang menentukan keberhargaan dirinya dan nilai dirinya. Pengakuan orang, penerimaan orang adalah segalanya. Sehingga ketika ia gagal mendapatkan beasiswa, ia
tidak merasa berharga. Dia tidak berharga. Dan apa yang menjadi tujuan hidupnya? Tujuan hidupnya adalah diterima oleh dunia. Felix hidup untuk mendapatkan pengakuan dunia, pengakuan manusia. Namun ketika ia gagal, dia merasa tertolak, dia merasa hancur. Saudara, penerimaan manusia bersifat sementara dan tidak dapat memuaskan hati. Dunia tidak akan cukup dan mampu memberikan penerimaan sejati yang kita butuhkan. Karena sehari dia bisa berkata, I approve you. Tetapi next day, dia akan nyinyir terhadap saudara dan merendahkan saudara dan menolakkan saudara. Dan kita semua, kalau kita nggak hati-hati, ini semua bisa ngerentet saudara. How many of us, we spend money that we don't have, to buy things that we don't need, to impress people that we don't like. Betul saudara? Kita beli barang yang kita tidak perlu dengan uang yang kita tidak punya untuk membuat kagum orang yang kita tidak suka. Bukankah itu kehidupan dunia? Ingin diterima oleh dunia. Nah saudara yang mana? Karena sama seperti Dion, Lenny dan Felix, kita semua mencari identitas palsu. Kita mencari nama-nama palsu. Karena kita pikir kalau aku kaya itu adalah namaku. Kalau aku diterima orang itu adalah namaku. Kalau aku cantik, aku ganteng itu adalah namaku. Kalau aku punya uang, kekuasaan dan pencapaian itu adalah namaku. Kalau aku menerima pengakuan dunia itu adalah namaku. Kalau aku punya cinta. Do you know why semua film-film tentang cinta itu laku keras? Karena mereka mendambakan cinta. Kenapa kok lagu-lagu tentang cinta itu selalu laku sekali? Saudara dengarkan semua lagu-lagu yang paling sering didengarkan di Spotify, ya, itu tentang cinta semua. Kenapa? Karena hubungan itu menunjukkan keberhargaan diri. Cinta itu menunjukkan aku dicintai. Kalau aku dapat itu, maka aku akan happy. Tetapi apakah itu jawabannya? Saudara, yang menarik adalah kalau saudara lihat semua yang ada yang warna putih di sekeliling identitas kita, itu tidak ada yang buruk loh saudara. Saya mau tanya sama saudara, apakah uang buruk? Apakah uang buruk? Pada dirinya sendiri uang gak buruk. Apakah penerimaan, pengakuan dan pencapaian buruk? Kesuksesan buruk? No, pada dirinya sendiri Tuhan yang kasih. Kesehatan, kecantikan, cinta apakah buruk pada dirinya sendiri? Tidak. Kenapa kok itu bisa menjadi racun buat kita? Saudara, di Taman Eden, kita kembali ke dalam kitab Kejadian ya. Mengapa kok Tuhan melarang manusia untuk makan buah dari pohon pengetahuan baik dan pengetahuan buruk? Saya masih ingat dulu waktu saya masih youth pastor, ada seorang siswa SMA yang ngomong sama saya, Pastor, kenapa sih Tuhan tidak langsung memberikan 10 hukum Taurat dari kitab Kejadian? Kenapa 10 hukum Taurat itu baru dikasih setelah bangsa Israel itu loh keluar dari Mesir? Baru dikasih 10 hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berbohong. Kalau kita dikasih hukum Taurat yang jelas gitu ya, di kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa baru diciptakan, itu kan ceritanya bisa lain ya. Kenapa kok larangannya adalah jangan makan pohon pengetahuan, makan buah dari pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat? Kenapa kok dikasih larangan jangan makan buah? Karena begini saudara jawabannya. Kalau Tuhan memberikan larangan jangan mencuri, jangan berbohong, jangan melakukan tindakan kekerasan dari awal, maka jangan-jangan Adam dan Hawa, saudara dan saya akan salah paham bahwa dosa hanyalah melakukan hal-hal yang buruk. Kita bisa salah paham bahwa dosa hanyalah melakukan pelanggaran hukum atau melanggar peraturan. Yes, itu memang dosa. Tetapi kenapa kok Tuhan mengatakan jangan makan buah dari pohon? Karena buah dari pohon adalah hal yang baik. Buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat itu adalah hal yang baik. Tetapi apa yang Adam dan Hawa lakukan? Perhatikan di sini. Jarang ada orang yang mendapatkan ini. Adam dan Hawa mengambil hal yang baik dan menggunakan hal yang baik itu untuk menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Mereka menjadikan apa yang baik. Kalau kita melihat uang, kalau kita melihat pencapaian, kita melihat kesuksesan, kita melihat cinta, itu semua hal yang baik. Tetapi kalau kita jadikan hal yang baik itu menjadi sumber signifikansi kita, jati diri kita, sumber keamanan kita, disitulah
kita sedang menyembah berhala. Disitulah kita menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Itulah sebabnya Timothy Keller di dalam bukunya Counterfeit God, Allah-Allah palsu. Dosa bukan hanya melakukan hal-hal buruk, tetapi lebih pada menjadikan hal-hal baik sebagai hal yang utama. Dosa dalam membangun identitas Anda, nilai dan kebahagiaan Anda pada apapun selain Tuhan. Coba saudara perhatikan kekecewaan, kehancuran, pertikaian dalam hidup saudara dan saya. Dari apa? Bukan melakukan hal-hal yang buruk sebenarnya. Kita melihat hal-hal baik, kita melihat buah dari pohon. Kita mencari hal-hal baik dan itu kita jadikan Tuhan. Apa maksudnya? Waktu kita jadikan pencapaian itu signifikansi diri. Waktu kita jadikan uang itu identitas jati diri. Waktu kita jadikan bisnis kita yang membuat aku menjadi aku. Kalau saya sebagai hamba Tuhan menjadikan gereja ini dan pelayanan ini jati diriku, aku orang hebat. Di situ kita menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Saat kita menjadikan hal yang fana, meskipun itu baik, menjadi sumber keamanan kita, menjadi jati diri kita. Di situ kita jadi Tuhan bagi diri sendiri. Saudara, gak ada salahnya peduli dengan bisnis. Gak ada salahnya peduli dengan kesehatan. Gak ada yang salah dengan kerja keras untuk mendapatkan nafkah. Gak ada yang salah dengan prestasi dapat beasiswa. Namun saat kita menggunakan hal-hal yang baik itu menjadi nama kita, identitas kita, itu akan meracuni kita. Itu akan menghancurkan kita. Itu akan membuat kita diperbudak oleh dosa. Perhatikan saudara, saya kasih contoh. Orang yang kerja dan menghasilkan uang itu baik. Tapi kalau itu dijadikan identitas, dia akan jadi workaholic dan materialistis. Betul gak? Orang yang bangga, saya kasih tahu, sama sukunya, kelompok tertentu, itu baik sebenarnya. Tapi kalau itu dijadikan identitas, disitulah muncul rasisme, diskriminasi. Kalau kita melihat pasangan kita, pacar kita, keluarga kita, dan kita berkata di dalam hati, oh kalau mereka menerima aku, kalau mereka mencintai aku, dan mereka melihat aku hebat, aku berharga. Tapi kalau mereka melihat aku rendah, kalau mereka tidak mencintai aku dan mereka menolak aku, maka hidupku gak ada artinya, aku mending mati. Artinya keluargamu, pacarmu, anak-anakmu, yang mestinya berkat Tuhan, itu jadi keselamatanmu, jadi Tuhanmu. Mereka adalah juru selamat palsu kita. Apa hal-hal baik fana yang menjadi juru selamat palsu kita hari ini? Sebagian besar dari kehancuran hidup manusia, sebagian besar dari kekecewaan dalam hidup manusia, sebagian besar hal-hal yang merusak hidup manusia, yang menciptakan penderitaan serta mencemari hidup kita semua, sebenarnya bukan hal-hal yang buruk. Hal-hal buruk itu keluar sesudah ini. Apa itu ini? Awalnya waktu kita menjadikan hal-hal baik yang fana menjadi Tuhan kita. Kita pikir kalau kita punya itu, dia jadi juru selamat palsu. Dia jadi juru selamat kita. Itulah juru selamat palsu kita. Itulah sebabnya Tuhan datang dengan nama yang berbeda. Yesus, Yeshua. Aku mau menyelamatkan kamu dari juru selamat palsumu. Aku mau menyelamatkan kamu dari identitas palsumu. Yesus datang untuk menyelamatkan saudara. Bukan dengan pedang. Bukan dengan kehebatannya, malah dia datang menjadi bayi yang tidak berdaya. Lahir di tempat yang paling hina karena saudara dan saya hina. Lahir di tempat yang paling bau karena dosa-dosa kita bau. Lahir di tempat yang paling najis karena kita semua adalah orang-orang yang seharusnya dibinasakan karena kenajisan kita.
Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya yang terkaya jadi yang paling miskin, supaya orang-orang seperti Dion, orang-orang seperti saudara dan saya yang ingin kaya padahal miskin menjadi kaya di dalam Dia. Yang aman di sorga menjadi rapuh dan rentan, yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Sang Pencipta ditolak, diisolasi untuk menyelamatkan orang-orang seperti Felix yang cari penerimaan, seperti saudara dan saya yang cari pengakuan, supaya saudara dan saya tidak ditolak Allah. Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ditinggalkan, dia diisolasi oleh manusia dan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang haus penerimaan, haus untuk diterima dan diakui, saudara tidak perlu lagi cari pengakuan manusia. Tetapi saudara yang seharusnya ditolak oleh Tuhan, Yesus gantikan itu. Supaya saudara dapat diterima oleh Tuhan sebagai anak-anaknya. Sang Pencipta ditolak. Supaya saudara pendosa, orang berdosa dapat diterima. Yang kekal menjalani maut. Yesus mati menjalani maut. Supaya orang-orang seperti Leni yang takut mati tidak perlu takut mati lagi. Seperti Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, aku tidak perlu takut lagi. Karena maut justru membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yesus harus mati menjalani ketakutan yang terbesar di Taman Getsemani. Untuk orang seperti Leni. Seperti saudara dan saya yang sering takut dan khawatir. Bahkan dia berpeluh darah saking stresnya. Supaya saudara dan saya dapat menerima pengharapan di dalam Dia. Natal mengingatkan bahwa Yesus Kristus datang menggantikan namamu yang lama, identitasmu yang palsu, yang rapuh dan yang fana dengan identitas yang baru, yang kekal di dalam Dia. Itulah sebabnya bukan uang yang saudara butuhkan. Bukan mujizat yang saudara butuhkan. Fana, mujizat fana yang saudara butuhkan. Bukan terobosan yang kita butuhkan. Yang saudara butuhkan adalah Yesus. Yang kita butuhkan adalah juru selamat sejati. Yang menggantikan identitasmu. Menggantikan hati kita yang rusak. Dengan hati yang baru. Supaya kita tidak lagi diperbudak oleh kutuk dosa. Amin. Sebelum kita mengakhiri, saya mau bertanya kepada saudara. Siapa yang sebenarnya memimpin hidup Anda? Apakah itu Tuhan? Ataukah uang? Ataukah ketakutan? Dan penerimaan manusia? Apa yang Anda kejar dalam hidup ini? Apakah itu sesuatu yang dapat hilang? Seperti kekayaan, kesehatan, atau popularitas? Apa yang menjadi tujuan hidup Anda hari ini? Apakah itu cukup besar untuk memberi Anda makna kekal? Melalui Natal, Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dari dosa, ketakutan, keputusasaan. Dia mengganti identitasmu yang palsu. Dia ingin menyelamatkan engkau dari juru selamat palsumu. Supaya saudara menemukan identitas baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Dan saudara tahu nama satunya? Dia bukan cuma hanya Allah yang menyelamatkan. Nama ini menjadi pengharapan bagi kita. Baca sama-sama. Di ayat yang kita baca tadi, Matius 1 ayat 23. Baca. Mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang arti Allah menyertai kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ini ya. Inilah arti Natal. Dia bukan sekedar hadir sebagai sosok yang jauh dan tidak terjangkau. Tetapi dia datang dalam wujud manusia seperti saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang tidak hanya dekat, tetapi Allah yang turut serta. Allah yang terlibat. Allah yang melibatkan saudara
Dan dia tidak pernah menjauh saat engkau gagal. Justru dia datang untuk berada bersama kita di dalam kegagalanmu, di dalam kelemahanmu. Ketika dunia menolak saudara, Yesus berkata, aku menerimamu. Ketika kita bergumul dengan dosa, Yesus berkata, aku menyelamatkanmu. Ketika kita merasa sendirian, Yesus berkata, aku menyertaimu. Natal bukan tentang sebuah kelahiran di kandang kecil Bethlehem saja. Tapi Natal tentang Allah yang rela turun dari surga. Menjadi rapuh, lemah, bahkan mati menggantikan kita. Supaya kita tidak lagi hidup dalam identitas palsu kita. Tapi kita mempunyai identitas baru di dalam Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Orang berinjil berhenti mencari nama di dunia. Tetapi mendapatkan nama baru di dalam Kristus yang mulia. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil tidak menaruh identitas atas semua yang rapuh dan fana. Karena kita menerima identitas baru yang kokoh dan kekal di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Orang berinjil mungkin ditolak oleh dunia. Namun diterima sepenuhnya oleh Allah melalui Kristus. Yang setuju katakan amin. Orang berinjil bisa kehilangan hidupnya di dunia ini. Tetapi menemukan hidup yang sejati di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Mata dipejamkan. Saya mau bertanya kepada saudara. Kalau hari ini saudara diundang oleh temanmu untuk datang ke ibadah Natal di tempat ini. Mungkin saudara Kristen. Seperti Dion, Lenny, dan Felix Kristen. Mereka berdoa. Tapi waktu saudara dengar khotbah ini. Saudara baru sadar. Bahwa ternyata otoritas hidupmu, tujuan hidupmu. Itu adalah hal-hal yang fana. Bahkan engkau minta mujizat-mujizat fana. Terobosan-terobosan fana. Sebenarnya engkau sedang menggunakan Tuhan untuk mendapatkan Tuhanmu yang asli. Juru selamatmu yang asli. Adalah mungkin uang, penerimaan manusia, apapun itu. Dan kau sadar, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau berhenti hidup seperti itu. Biarlah Natal ini menjadi turning point for you. Sebuah titik balik. Di mana engkau bertobat. Mungkin selama ini engkau agamawi. Mungkin dalam hidupmu hari ini, kalau ada di antaramu, belum pernah menerima dan percaya kepada Yesus. Kalau ada hari ini, semua mata dipejamkan. Kalau ada dan kau mau berkata, Tuhan, aku mau jadi seperti yang dikatakan orang berinjil. Aku mau Tuhan, ampuni aku mau bertobat. Aku mau biarlah engkau yang memimpin hidupku. Aku gak mau membuat hal-hal baik ini menjadi Tuhan atas diriku. Tapi aku mau jadikan engkau Tuhan atas diriku. Semua mata terpejamkan. Kalau saudara mau meresponi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Yes. Siapa lagi? I'm waiting. Yes, yang di belakang sana. Yes. Saudara gak perlu lihat kanan kiri. It's between you and God. Siapa lagi? Yes. Saudara boleh turunkan tangan. Kita sama-sama berdoa. Everyone. Untuk menghormati tadi yang respon. Mari sama-sama kita berdoa. Doakan ini bersama-sama. Tuhan Yesus. Ikuti saya. Tuhan Yesus. Ampuni aku. Kalau aku sering menjadikan hal-hal baik yang fana. Menjadi otoritas hidupku. Menjadi tujuan hidupku. Menjadi identitasku. Kami bertobat Tuhan. Hari ini. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan, Raja, Yesus, Engkaulah adalah juru selamat kami. Kami mau percaya kepadamu. Kami menerimamu sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih untuk Natal. Terima kasih Engkau sudah datang untuk mencari kami yang berdosa, menghampiri kami yang hina, menebus kami sehingga kami menjadi milik kepunyaanmu. Kami panjatkan doa yang singkat ini. Engkau dengar, Engkau terima,
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau mengundang para pastor. Kita akan masuk dalam candlelight service sebelum kita mengakhiri. Saudara boleh nyalakan lilin bersama-sama saat saudara boleh melihat kanan kiri, saudara bisa lihat ini adalah terang-terang yang ada di sekeliling kita. Dan kita akan sama-sama menaikkan lagu Malam Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, lihatlah lilin yang Anda pegang hari ini. Cahaya kecil ini mengingatkan kita akan nama Yesus, Sang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita semua. Natal adalah pengingat bahwa Allah tidak tinggal jauh dari kita. Dia datang ke dunia untuk menjadi terang yang menerangi kegelapan hati kita. Renungkan hari ini. Natal hari ini bukan tentang kita, tetapi Natal hari ini adalah tentang Yesus. Nama itu, dia datang untuk menyertai saudara. Namanya Immanuel, bahkan dia menyertai dan tidak pernah meninggalkan saudara dalam penderitaan, ketakutan, dan kesepian saudara. Dia datang untuk menggantikan identitas lama saudara yang rapuh dan fana dengan identitas yang baru sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Dia datang untuk memberi Anda terang hidup supaya Anda tidak lagi tersesat dalam kegelapan dosa. Dan saudara lihat, lilin Anda adalah Kristus yang ada di dalam hidupmu. Apakah terang Kristus sudah menyinari hatimu? Apakah engkau mau membawa terang ini keluar dari tempat ini ke dalam keluargamu, pekerjaanmu,
dunia di tempat Tuhan tempatkan kamu. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Sang terang kehidupan. Allah yang menyertai kami. Engkau datang sebagai terang di dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kegelapan hidup. Engkau menggantikan identitas lama kami yang fana dan rapuh dengan identitas yang kekal dan kokoh di dalam Kristus. Terima kasih, dengan kerelaan Engkau sudah menebus kami. Dengan kerelaan Engkau menerangi kami dengan terang-Mu. Biarlah terang ini menerangi kami dan mengubah hidup kami, sehingga kami juga dapat menjadi terang bagi dunia di sekitar kami, dimanapun Kau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Sang Immanuel, kami berdoa. Amin. Sudah bisa matikan lilin? Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures Him below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy. Puji Allah. Puji Allah sumber rahmat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita semua. Kita menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, jemaat yang identitasnya sudah diganti menjadi ciptaan yang baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus selalu menguatkan engkau, memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Merry Christmas.